Selamat pagi anak-anak, salam. Shalom. Bagaimana kabar anak-anak? Sehat. Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita serahkan kehidupan kita di dalam naungan Tuhan yang Maha Kuasa kepada anak-anak kami. Kami persilakan untuk membawakan kita di dalam bernyanyi dan berdoa. Baik teman-teman, sebelum kita memulaikan materi pelajaran kita pada hari ini, mari kita bernyanyi dengan judul Setia Setia. Setia setialah, setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia setialah, setia sampai mati. Teman-teman, mari kita bersatu berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di atas kerajaan surga, Maha Pengasih dan Maha Penyayang kami. Di pagi hari yang cerah ini Bapa, kami kembali memuji dan memohon di mana Engkau telah menolongkan Bapa sehingga kami bisa dapat berkumpul di tempat ini dengan penuh sukacita ya Bapa. Ya Bapa, inilah doa anak ini, doa kami berdoa dan mengucapkan. Terima kasih kepada anak kami yang telah membawakan kita di dalam doa. Sebagai warga negara, mari kita menyanyikan lagu nasional yang dipimpin oleh anak-anak kami. Yuktan, anak-anak kami persilakan. Saya undang teman-teman semua untuk Bangsa Pancasila, tiga ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Mari kita absen dulu sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Clara, hadir. Devan, hadir Bu. Erlin, hadir Bu. Joy, hadir Bu. Juisman, Yukirchnan, hadir Bu. Neder, Julfan. Baik. Terima kasih semua anak kami pada hari ini sudah hadir. Anak sudah dibersihkan kelas tadi anak-anak? Baik. Ada yang sakit? Tidak. Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, anak-anak ibu semuanya dalam keadaan sehat. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu ingin anak-anak kami duduk dengan nyaman, fokus, dan perhatian dalam pembelajaran yang kita pelajari pada hari ini. Minggu yang lalu, materi apa kita anak-anak? Aku setia berdoa dan beribadah. Nah, materi ini berhubungan dengan materi sebelumnya, nilai-nilai Kristiani menjadi pegangan hidupku. Nah, anak-anak ibu terlebih dahulu mengajukan beberapa pertanyaan. Dijawab ya anak-anak, tidak perlu ragu, takut memberikan jawaban salah atau benar. Jawab sesuai dengan yaitu pendapatmu masing-masing. Nah, adakah yang tahu apa itu buah-buah roh? Saya Bu. Baik, silakan. Buah-buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Bagus, tepuk tangan.
Selanjutnya, apa saja buah-buah roh yang mencerminkan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan manusia sehari-hari? Silakan, Sinovina. Buah-buah roh yang mencerminkan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan sehari-hari yaitu saya pernah memaafkan seseorang yang telah berbuat salah kepada saya. Baik, terima kasih. Tepuk tangan. Selanjutnya, Si Omel. Penguasaan diri, saya pernah mengendalikan diri ketika penyelesaian saya berdekat. Bagus, tepuk tangan. Luar biasa anak-anak kita. Nah, oleh sebab itu anak-anak kami sekalian, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang buah-buah roh. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang hendak kita capai pada materi pada pertemuan kita kali ini, yaitu 1. Menghayati nilai-nilai Kristiani yang terdapat dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Nah, anak-anak kami, yang mana di situ adalah menghayati, yaitu mendalami bagaimana yang disebut dengan buah-buah roh yang terdapat di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Selanjutnya menjiwai bagaimana yang disebut dengan yaitu kasih yang ada di dalam materi kita pada saat ini. Dan selanjutnya melakukan dengan sung-sung, yaitu yang namanya buah-buah roh itu. Itulah yang pertama. Yang kedua adalah menentukan nilai-nilai Kristiani yang terdapat di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Yang mana kita lihat di situ anak-anak ibu adalah memiliki moral, ya, memiliki moral dan kebijakan. Bagaimana kebijakan kita? Bagaimana moral kita sebagai anak-anak Tuhan di dalam menjalankan nilai-nilai Kristiani di dalam buah-buah roh itu anak-anak. Nah, selanjutnya adalah ketiga, membuat sebuah karya yang mencerminkan nilai-nilai Kristiani. Nah, di dalam nilai-nilai Kristiani itu anak-anak adalah ada sikap, perbuatan, dan juga adalah pengendalian diri. Bisa kita mengendalikan diri dalam hal-hal mungkin kejahatan, ketidakbaikan. Jadi di situ diharapkan kita adalah memiliki adalah pengendalian diri. Baik anak-anak, mari kita saksikan video berikut ini dan mari kita simak dengan benar-benar apa inti daripada yaitu buah-buah roh itu. Iya, bapak presiden semua ibu. Gimana mereka? Ya pak. Dari video tadi anak-anak bisa kita lihat buah-buah roh adalah kesembilan sikap atau karakter yang menunjukkan kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Buah-buah roh ini dijelaskan dalam kitab Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Setiap buah-buah roh mencerminkan karakter Kristus dan
merupakan tanda dari kehidupan yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, anak-anak, buah-buah roh itu ada 9 karakter-karakter yang terdapat di dalam, yaitu Galatia 5 ayat 22 sampai 23, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Ini anak-anak lihat, pertama sekali adalah kasih. Kasih adalah buah roh, adalah kasih yang murni tanpa pamrih dan penuh pengorbanan. Kasih ini tidak hanya untuk keluarga atau teman, tetapi juga kepada semua orang, termasuk musuh. Yesus memberikan contoh kasih ini dengan mengorbankan dirinya di kayu salib. Baik anak-anak, nah kalau kita lihat, marilah kita teladani seperti Yesus. Yesus adalah menjadi contoh teladan bagi kita. Yesus itu adalah rela mati di kayu salib demi menyelamatkan manusia dari dosa, mengendalikan dalam hal-hal yang tidak baik. Biasanya anak-anak kami sering mengundang emosi, ya, atau melakukan emosi kepada orang lain atau kepada teman. Jadi dengan kita mempelajari penguasaan diri ini, mari bisa kita mengendalikan diri kita, tidak lagi emosi. Baik anak-anak, mari kita buka Alkitab Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Baik, mari kita cari contoh buah-buah roh yang terdapat di dalam kehidupan sehari-hari anak-anak. Untuk itu mari kita buat kelompok untuk mencari bagaimana hasil daripada karya kita dalam membuat, yaitu isi buah-buah roh tersebut. Sudah membawa bahan-bahan anak-anak? Sudah. Alat-alatnya lengkap semua? Lengkap. Baik, silakan keluarkan anak-anak. Silakan bentuk kelompok. Anak-anak, sekarang ibu akan membagikan ke KPD dan mari kita kerjakan dengan baik anak-anak. Baik anak-anak, petunjuk diskusi kelompok. Lihat di depan anak-anak. Petunjuk diskusi kelompok penerapan pohon buah-buah roh dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, ada saja buah-buah roh yang sudah kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. 2, buat dalam bentuk kelompok buah-buah roh. Dan ketiga, waktu pengerjaan proyek ini kita sepakati selama 25 menit. Kepada anak-anak kami dipersilakan untuk mengerjakan.
Baik anak-anak semuanya tugas sudah selesai? Sudah. Kelompok 1? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Sekarang mari kita mempresentasikan di depan kelas tugas yang sudah kita kerjakan masing-masing. Kepada anak-anak kami kelompok 1, silakan ke depan. Baik, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang buah-buah Roh Kudus, yaitu kasih. Kasih sebagai buah Roh Kudus telah kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari melalui berbagai cara, yaitu 1. Mengampuni orang lain. Baik, kasih sebagai buah Roh Kudus ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dapat seperti kasih kesimpulan. Jadi kesimpulan dalam buah roh kasih yaitu buah roh kasih merupakan inti dari semua nilai moral dan spiritual dalam
dalam kehidupan Kristus dan menciptakan kebersamaan yang penuh pengertian dan kebaikan. Baik, berikan apresiasi pada kelompok 1. Jika ada pertanyaan dari teman-teman semua, dipersilakan. Dari kelompok kami. Apakah kita masih perlu mengasihi sesama walaupun mereka telah berbuat salah kepada kita? Ya, perlu, karena Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk saling mengasihi satu sama lain. Apa ada lagi dari teman-teman? Bagaimana cara menerapkan kasih dalam kehidupan sehari-hari? Cara menerapkan kasih dalam kehidupan sehari-hari yaitu contohnya 1. Mengendalikan diri dalam pertengkaran. Kita harus mengendalikan diri dalam pertengkaran dan masalah yang muncul dalam kehidupan kita. Apakah sudah pas? Pas. Apalagi masih ada pertanyaan dari teman-teman semua? Tidak. Baik, silakan berikan apresiasi. Dipersilakan untuk duduk kembali ke belakang. Sekarang adalah presentasi kelompok 2. Kepada kelompok 2 silakan. Baik, kami dari kelompok 2 akan mendeskripsikan contoh penerapan buah-buah roh yaitu sukacita. Yang pertama yaitu tetap bersyukur dalam segala situasi. 2. Menyebarkan kegembiraan kepada orang lain. 9. Menghadapi kritik atau kesalahan dengan sukacita. 10. Menghargai dan merayakan kehidupan. Baik, kami akan membacakan kesimpulan kami dari sukacita. Sukacita adalah kebahagiaan yang mendalam dan abadi yang berasal dari hubungan yang erat dengan Tuhan. Bukan sekedar kebahagiaan yang dipicu oleh keadaan duniawi atau materi. Dengan sukacita ini, orang mampu menghadapi hidup dengan hati penuh syukur dan positif, serta menjadi sumber inspirasi bagi orang lain. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Baik, pertanyaan dari kelompok kami yaitu, apakah kita masih memiliki sukacita ketika kita dalam keadaan duka cita? Ya, meskipun kita dalam masalah atau dalam duka, kita tetap memiliki hati yang bersyukur karena bersyukur adalah wujud dari sukacita. Apakah jawaban kami pas? Apakah masih ada pertanyaan dari teman-teman? Ya. Sekian dari kelompok kami. Berikan apresiasi kepada anak kami di bersama. Sekarang adalah kelompok 3. Silakan tampil ke depan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Silakan berikan dari semua presentasi yang telah anak-anak tampilkan di depan kelas tadi adalah mulai dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, semuanya benar dan bagus sekali, luar biasa buat anak-anak kami. Dan inilah buah-buah kasih yang harus bisa kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dengan kita mempelajari buah-buah roh ini dapat kita menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari dan dapat kita melakukan di dalam kegiatan yang kita lakukan di dalam hidup kita. Nah, anak-anak kami, bagaimana perasaan anak-anak kami setelah melakukan karya yang kita lakukan pada tugas yang sudah kita kerjakan pada saat ini? Karya yang kami buat dan yang kami pelajari bisa kami buat di rumah karena kami mudah memahaminya. Kelompok 2. Kami lebih mudah memahami tentang buah roh itu karena langsung bisa membuat melalui pohon buah roh. Silakan kelompok 3. Kami sangat bahagia dan bisa mengetahui tentang damai sejahtera
dengan cara membuat karya seperti ini. Tepuk tangan buatnya dengan baik. Anak-anak kami, marilah kita membuat kesimpulan mulai dari kelompok 1. Kesimpulan dari kasih yaitu buah roh kasih merupakan inti dari semua nilai moral dan spiritual dalam kehidupan Kristen. Kasih di sini bukan sekedar emosi atau perasaan, melainkan sikap dan tindakan yang tulus untuk memperhatikan, mengasihi, dan melayani orang lain tanpa pamrih. Kasih yang dimaksud mencerminkan cinta yang tidak mementingkan diri sendiri, pengorbanan dan kesetiaan yang penuh dengan kerendahan hati. Sebagaimana diteladankan oleh Kristus, kasih ini mengarahkan kita untuk menghormati orang lain, memaafkan kesalahan, dan membangun hubungan yang damai dan harmonis yang menciptakan kebersamaan yang penuh pengertian dan kebaikan. Silakan kelompok 2. Kesimpulan dari sukacita. Kebahagiaan yang mendalam dan abadi yang berasal dari hubungan yang erat dengan Tuhan bukan sekedar kebahagiaan yang dipicu oleh keadaan duniawi atau materi. Sukacita ini melampaui situasi dan kondisi hidup karena didasari oleh keyakinan dan iman yang kuat akan kasih dan pemeliharaan Tuhan. Sukacita rohani membawa ketenangan dan pengharapan meski dalam tantangan atau penderitaan, karena seseorang percaya bahwa Tuhan selalu hadir dalam bekerja dalam segala hal untuk kebaikan. Dengan sukacita ini, orang mampu menghadapi hidup dengan hati penuh syukur dan positif, serta menjadi sumber inspirasi bagi orang lain. Baik, terima kasih kesimpulan yang telah disimpulkan oleh anak-anak kami, dan marilah kita tepuk tangan. Baik anak-anak, Ibu akan bagikan soal evaluasi dan silakan anak-anak kami untuk mengerjakannya. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Baik. Mari kita refleksikan pembelajaran kita pada hari ini. Bagaimana perasaan kalian anak-anak? Baik, terima kasih buat anak-anak kami dalam pelajaran kita pada hari ini. Anak-anak kami, materi kita selanjutnya adalah hidup beriman. Baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita serahkan kehidupan kita di dalam tangan Tuhan Yesus. Kepada anak kami, kami persilakan. Baik, mari kita berkata dalam doa. Bapa kami yang berkata di dalam kerajaan surga, Maha Pengasih dan Penyayang kami. Di siang hari yang cerai Bapa, kami kembali memuji dan memuliakan Bapa. Iman Bapa telah menolong kami dari pagi hingga sampai kami mengakhiri mata pelajaran kami. Itu semua bukan karena kekuatan kami, hanya melainkan belas kasih Bapa kepada kami semua. Ya Bapa, sementara itu juga kami akan berpisah-pisah dari tempat ini. Engkau yang selalu menjaga kami, Bapa, yang kami sampai di rumah kami dengan penuh sukacita. Ya Bapa, yang melalui anakmu sangat singkat ini, biarlah anakmu yang menyempurnakan atas kerajaan surga. Amin. Baik, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi.